Partai Golkar resmi mendukung Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur di Pilkada Jabar 2024. Dukungan tersebut membuka peluang Ridwan Kamil bertarung sebagai kandidat gubernur di Pilkada Jakarta. Munculnya nama Ridwan Kamil atau RK dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2024 lalu. Menurut Dasko, seluruh partai politik di Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ sudah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jabar tersebut di Pilkada Jakarta 2024. Sementara untuk bakal calon wakil gubernur RK akan segera diumumkan. Ya, insya Allah di KIM+ sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya, nanti mungkin sehari dua hari kita akan sampaikan ke media. Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membenarkan bakal ada penambahan partai yang akan bergabung bersama KIM di Pilkada 2024, tepatnya lebih dikenal dengan KIM+. Terbaru mencuat rumor Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan Presiden PKS Ahmad Saiku di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku mengungkapkan PKS mendapat tawaran posisi calon wakil gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju untuk Pilkada Jakarta. Lantas, benarkah upaya itu untuk menjegal Anies di Pilkada Jakarta? Jika Anies gagal maju, benarkah hanya ada calon tunggal di Pilkada Jakarta? Dan apakah PDIP akan tinggal diam dengan manuver koalisi KIM+ yang menggandeng sejumlah parpol? Tim TV One mengabarkan. Banyak opsi ini. Ya, memang sudah waktunya pemirsa politik semakin panas untuk pilkada, khususnya Pilkada Jakarta. Betul sekali tema yang saya angkat malam hari ini, Saiku digoda, Anies waspada. Masyarakat sih berpikir bahwa nantinya PKS akan resmi mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Tapi siapa yang tahu, ini politik pemirsa. Ketika godaan itu muncul, partai pun berhitung. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One, di ujung sana sudah ada Mas Agung Baskoro sebagai pengamat politik kita. Dan ada Mas Seno Bagaskoro ya, bukan Baskoro ya. Mas Seno Bagaskoro mewakili PDIP. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Khalid dari PKS. Saya akan menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dan saya akan menyapa dua narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Dev Laksono mewakili Golkar dan juga Bang Sahrin Hamid yang merupakan juru bicara Pak Anies Baswedan. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya narasumber saya lewat sambungan Zoom. Saya mau tanya dulu, benar PKS digoda, Pak Saiku digoda untuk berpasangan dengan Ridwan Kamil? Ya, sebelum ke topik langsung ya. Ada tiga hal yang mungkin harus kita pahami terlebih dahulu. Pertama adalah, jadi Partai Keadilan Sejahtera ini di Jakarta mendapatkan mandat rakyat yang cukup besar, bahkan menjadi partai pemenang. Ya. Kita meraih 18 kursi di sini dan sebagai pemenang di Jakarta. Dan perolehan itu memberikan mandat kepada PKS untuk menentukan agar kader terbaiknya menjadi calon gubernur atau menjadi calon wakil gubernur. Dalam kerangka itulah kemudian PKS memutuskan bahwa kader PKS harus ikut berlaga dalam kontestasi pilkada. Entah sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Kemudian dari kerangka inilah kemudian kita melakukan gait aspirasi. Muncullah gagasan untuk memasangkan Anies Sohibul Iman atau kita sebut sebagai pasangan aman. Dan itu sudah direkomendasikan secara resmi pada tanggal 25 Juni. Sudah berlalu sampai sekarang 40 hari ya. Nah, jadi PKS sudah mendeklarasikan Anies Sohibul Iman sebagai pasangan yang resmi didukung oleh PKS. Bahkan PKS sendiri ini memberikan karpet merah nih kepada Mas Anies. Untuk apa? Untuk menjadi usungan kita dengan 18 kursi tadi. PKS mengambil posisi sebagai wakil gubernur. Dan disinilah kami meminta kepada Mas Anies untuk memenuhi ya 4 kursi sisanya. Karena begini, untuk maju di DKI Jakarta kita butuh 22 kursi. Dan PKS meminta kepada Mas Anies kekurangan 4 kursi ini ya untuk dilengkapi sehingga kita bisa berlayar. Dan kami sepakat ya, kita mempunyai deadline term and condition
itu sampai tanggal 4 Agustus kemarin. Ya, Belum 4 Agustus kemarin. 4 Agustus sudah lewat sebenarnya. Ya. 4 Agustus kemarin kita ingin Belum dipenuhi bersepakat. maksudnya ya? Belum dipenuhi. Jadi tiket ini belum bisa berlayar. Sebenarnya Batal dong perjanjiannya. Ya, PKS sebenarnya sudah membangun komunikasi dengan rekan-rekan kita. Misal sebelum kita deklarasi, Pak Syaihu sudah berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh. Ya. Itulah kenapa kemudian pasangan aman itu dideklarasikan. Kemudian di Harlah PKB, Pak Syaihu sebagai Presiden PKS menawarkan langsung kepada Partai Kebangkitan Bangsa untuk sama-sama mendukung aman. Jadi proses yang sudah kita lalui ini juga cukup panjang selama 40 hari. Kita berharap pasangan ini akan berlayar. Tentu kita tidak ingin nanti ketidakpastian ini semakin panjang. Sehingga saat ini kita melihat bahwa pasangan aman ini kita berikan extra time. Ibarat kalau main bola ini ada extra time. Ya. Dan kita dengan extra time ini kita juga melihat juga, kenapa proses ini tidak dalam kondisi statis, dinamis. Karena ada tawaran-tawaran tadi seperti yang Mbak Caca sampaikan tadi, itu juga muncul. Ya, kami akui, ya dari Kim dan sebagainya muncul juga kepada kami. Sehingga kita juga harus melihat peluang-peluang yang ada di sini. Ya, sehingga komunikasi terus kita jalin ya dengan berbagai pihak. Namun kami tetap memprioritaskan bahwa pasangan aman ini bisa berlayar. Inilah tugas besar. Kami berharap Mas Anies sebagai kandidat bisa memenuhi tiket tersebut, kurang 4 kursi, sehingga pasangan aman bisa berlayar. Mas Arin, boleh dijawab dong, sudah diberikan dukungan, tapi ada tenggat waktu untuk memenuhi 4 kursi tadi. Tapi tampaknya Mas Arin ini sedikit terputus ya komunikasinya ya. Mungkin saya ingin bertanya juga kepada PDIP pasti ya di sini Mas Seno. Kalau PDIP gabung, jangankan 4 kursi, ini lebih malah terpenuhi. Ya. Ini bagaimana? Ya, kita bersyukur kita diberi mandat mendapat belasan kursi di pileg kemarin. Meskipun kita tahu bahwa situasi pemilu kemarin betul-betul tidak menguntungkan sebenarnya untuk PDI Perjuangan. Tetapi kita diberi kepercayaan rakyat, di Jakarta masih cukup punya banyak kursi. Oleh karena itu kami bertanggung jawab untuk menghadirkan pemimpin yang paling mantap lah menurut kami. Artinya pemilu itu bukan sekedar masalah cocok logi, bukan sekedar masalah cepat-cepatan, siapa cepat dia dapat. Tapi kami yakin bahwa pemilu itu akan berpengaruh terhadap hidup, martabat hidup sekian juta, puluh juta orang yang hidup di Jakarta 5 tahun yang akan datang. Artinya kami tidak mau tergesa-gesa. Di pengalaman berbagai macam pemilu yang sudah kami lalui sebelumnya, belum tentu siapa cepat dia dapat. Artinya apa yang terjadi secara awal-awal di masa pemilu, ini bisa jadi mendekati injury time, bisa ada banyak dinamika. Kita tahu Jakarta juga terjadi seperti itu. Tetapi kami yakin bahwa Jakarta ini etalase. Jadi harus memunculkan pemimpin yang benar-benar serius. Dan itu bukan sekedar persoalan etalase politik, etalase demokrasi, etalase ekonomi. Jadi kalau hari-hari ini ada muncul misalnya wacana, apakah jangan-jangan Jakarta nanti dibuat kota kosong? Kami rasa kami berada di garis komitmen, kami akan memastikan agar opsi-opsi itu hidup. Persoalan dengan siapa mitra kami, hari ini kami sedang ngobrol dengan banyak sekali mitra-mitra strategis. Entah itu partai, entah itu tokoh, tetapi kami pastikan nanti kami akan insya Allah punya calon sendiri. Ya, kalau Bang Dev boleh dijawab, sebenarnya tawaran untuk Pak Saihu bergabung dengan Ridwan Kamil ini sebenarnya serius tidak sih? Ataukah jangan-jangan ini mengkondisikan supaya Pak Anies tidak maju dalam Pilkada Jakarta? Ya, kalau nanya seberapa serius ya bukan tanya ke saya, kan yang nawarin bukan saya. Jadi bingung juga saya ini jawabnya gimana. Kan tapi gini ya, pasti itu Golkar kita selalu membuka komunikasi. Kalau ditanya sekarang calon kita yang resmi siapa, itu kan sudah di media berulang kali disampaikan bahwa pertama kan itu ada sejumlah nama, yaitu Pak RK, terus Pak siapa namanya Pak Jaki, Pak Erwin Aksa, lalu tambahan belakangan muncul surat instruksi untuk maju, yaitu Pak Babahalul, Pak Yusuf Hamka. Nah, ini segala macam senario masih terus kita gelontorkan, kita carikan platform yang serupa, yang sama, yang bisa merangkum ataupun juga bisa menjawab berbagai macam permasalahan ataupun juga harapan masyarakat, karena kan kita target utamanya adalah kita bisa mencapai kemenangan. Nah, kemenangan itu kan bukan kemenangan bagi satu individu ataupun juga bagi partai, tapi bagaimana memberikan calon yang terbaik bagi masyarakat Jakarta dari Partai Golkar. Nah, komunikasi itu tidak pernah kita hentikan, kita carikanlah
yang terbaik sehingga kita bisa membentuk paslon yang benar-benar mampu dan pasti akan dipilih oleh masyarakat. Gitu saja ya. dulu. Kembali saya akan sapa di sini Mas Sahrin Hamid sebagai jubirnya Pak Anies Baswedan. Ini mudah-mudahan komunikasi saya lancar. Mas Safrin, bisa jelas dengar suara saya? Ya. Ya. Tadi saya sempat berbincang dengan Mas Khalid di sini ya, bahwa sebentar ini jelas tadi ya, ada putus. Sampai dengan saat ini PKS masih ingin mengusung Pak Anies dalam Pilkada Jakarta. Tapi ada tenggat waktu 4 Agustus lewat, masih diberikan perpanjangan extra time. Bisa tidak Pak Anies membawa 4 kursi supaya memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada Jakarta? Serius juga tidak sih Pak Anies, bagaimana? Ya, baik. Yang pertama tentunya apresiasi kami kepada partai-partai yang hingga saat ini telah menyatakan dukungannya atau mendeklarasikan Mas Anies sebagai calon gubernur, yaitu Partai Nasdem, juga PKS, dan juga PKB yang sudah kita tahu bersama. Yang kedua, bahwa sudah ada komunikasi tentunya sebelumnya antara PKS juga dengan Nasdem dan juga terkait dengan waktu yang mana Partai PKS telah mendeklarasikan Mas Anies dan juga Mas Sohibul Iman. Dan memang deadline itu ada dan sudah disampaikan juga bahwa Mas Anies ini menyampaikan persetujuannya terhadap terkait dengan usulan ataupun persetujuan tersebut. Nah tentunya waktunya masih cukup untuk membangun komunikasi di antara semua partai-partai yang telah menyatakan dukungannya. Jadi saya kira ini belumlah selesai, tapi bahwa apa yang sedang dilakukan saat ini adalah terus membangun komunikasi antar partai-partai yang telah mengusulkan Mas Anies sebagai calon gubernur. Dan kami kira bahwa komunikasi ini masih terus berlangsung. Begitu kira-kira. Baik, ditahan dulu Pak Sahrin. Nanti saat lagi saya akan tanya, waktunya masih cukup, waktunya masih panjang, optimis ini timnya Pak Anies. Nanti Mas Agung akan jawab, bahkan juga Mas Khalid di sini sebenarnya mungkin tidak sih, memang benar-benar Pak Anies terancam untuk tidak maju dalam Pilkada Jakarta. Sesaat lagi. Mas Agung, banyak masyarakat yang percaya bahwa hubungan antara Anies Baswedan dan PKS itu sangat erat, nggak mungkin lah digoda. Tapi kalau pada akhirnya partai harus berhitung, karena masih kurang 4 kursi, mungkin tidak Pak Anies memang tidak akan maju dalam pilkada kali ini. Iya, kemungkinan itu mengemuka ya dalam beberapa hari waktu terakhir memang ada banyak arahan soal wacana Kim Plus tadi. Sehingga mau tidak mau Anies sebenarnya harus lebih gesit, lebih atraktif untuk mewacanakan hal-hal yang menarik agar tawaran terhadap PKS ini juga bisa menarik mereka gitu. Misalkan munculkanlah koalisi perubahan plus untuk menandingi Kim Plus misalkan. Kemudian ya otomatis PDIP-nya diajak untuk berkomunikasi. Itu satu hal. Yang kedua, apakah Aniesnya rela misalkan dinaturalisasi menjadi kader PKS? Atau yang ketiga, misalkan Anies mulai mendeklarasikan wakil-wakilnya siapa kalau memang tidak sepakat dengan Aman tadi ya, dengan PDIP, dengan PKB dan Nasdem. Jadi sebenarnya ada banyak alternatif, tapi masalahnya Kim Plus ini mendominasi dan Anies dalam beberapa hal terkesan pasif. Sehingga deadline yang 40 hari tadi terlewat begitu saja. Yang kalau udah bahasa Bang Sahrin kan waktu masih lama. Iya, kalau memang kita melihat pakem Pilkada Jakarta yang selalu last minute management. Tapi ini ada satu hal lagi yang menjadi ciri khas Jakarta, yaitu soal dinamika politik nasional. Residu Pilpres 2024. Nah, nalar itu yang saya kira membuat pendekatan terhadap DKI hari ini tidak hanya sekedar last minute management, tapi juga harus lebih cepat, lebih tepat. Agar apa? Agar Aniesnya bisa maju dan bisa berlayar. Karena kalau tidak, ya goodbye Anies kata PKS seperti itu. Oke, karena Bang Dev akan ada agenda lagi malam hari ini, mungkin sekarang saya tanyakan langsung saja kepada Bang Dev. Bang Dev, wajar partai berkoalisi, itu hak partai politik. Tapi ketika terbentuknya Kim Plus yang begitu mendominasi oleh Mas Agung mengatakan di sini, ini kan merusak tatanan. Masa memang harus kemudian melawan kotak kosong? Ini demokrasi kita apa kabar, Bang Dev?
Ya demokrasi kan tetap berjalan, bukan berarti pilihan itu tidak ada. Melawan kota kosong pun juga, ingat loh, pernah juga ada beberapa calon kepala daerah melawan kota kosong saja kalah gitu. Karena mayoritas masyarakat wilayah tersebut tidak mau memilih calon yang ada. Jadi tetap demokrasi itu kan adalah kesempatan memilih, kesempatan bersuara, kesempatan berbicara. Itu tidak diberangus. Itu justru kita jaga dengan sistem politik yang kita bangun, dan juga dengan aturan-aturan yang kita buat, sehingga tidak ada namanya penghentian demokrasi. Kesempatan untuk maju, untuk dipilih dan memilih itu tetap dikawal, dan juga opsi tetap kita berikan kepada masyarakat. Hanya saja ya kita sebagai partai tetap ingin memberikan yang terbaik. Ya pilihan kita terbaik saat ini yang ada yang sudah kita tawarkan. Nah, sehingga kembali ke masyarakat, siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi pemimpin Jakarta berikutnya. Oke, Mas Ena boleh tanggapi, nggak ada masalah lewat kota kosong ini. Kalau misalnya urgensi itu yang muncul, PDIP terpanggil tidak supaya tidak kota kosong, ya udah gabung ke Pak Anies bagaimana? Ya, satu concern kami tetap sama, etalase Jakarta itu berbeda kondisinya dengan di daerah-daerah lain. Artinya ini Jakarta ini, Pak. Bagaimana mungkin kota sekelas Jakarta, demokrasi yang sematang di Jakarta, lalu memunculkan pemilu yang harus melawan kota kosong. Saya rasa ini cerminan yang tidak baik, menjadi presiden yang tidak baik kalau itu terjadi di Jakarta. Dan gejala ini kan tidak hanya di Jakarta, ada banyak provinsi lain yang juga banyak sekali situasi yang memungkinkan agar dibuat kota kosong sekelas provinsi gitu loh. Nah ini yang buat kami adalah, kalau ini begini terus, jangan-jangan pemilu kita nanti ini akan kehilangan maknanya. Nanti hanya akan menjadi urusan elit, bukan lagi menjadi urusan rakyat. Karena tidak ada opsi. Maka Jakarta bagi kami jadi prioritas untuk memunculkan nama yang terbaik. Persoalan siapa namanya sebagai partai politik tentu kami tidak bisa berpihak pada nama per nama. Ini bukan masalah by name, tapi ada sistem yang berjalan, ada meritokrasi yang berjalan. Komunikasi politik kita lakukan, nama nanti akan muncul setelah kriterianya cocok dengan kami. Bang Dev boleh tanggapi dong, Pilkada Jakarta ketika lawan kota kosong nggak ada maknanya di sini, Mas Ena mengatakan. Ya, itu kan pandangan masing-masing ya. Kita harus menghargai, seperti saya menghargai pandangan Mas Eno, Mas Agung, Mas Ahrin, Pak Khalid. Itu adalah esensi dari demokrasi. Nah, kita memiliki pandangan masing-masing. Nah, sekarang tergantung bagaimana masing-masing kita sebagai entitas partai politik menciptakan calon-calon yang terbaik yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kan kalau dari Golkar ya, itu ada 4 nama. Nah 4 nama ini kan kita belum putuskan. Kita kan masih tunggu sampai dengan waktu yang kita sudah paskan untuk kita membuat koalisi, membuat pasangan. Kita langsung kita daftarkan ke KPU di kesempatan yang pertama. Jadi ya waktu ini masih ada beberapa hari lagi. Ya kita tunggu beberapa hari nanti pasangan kita itu siapa dan dari dukungan partai mana saja. Oke, Mas Khalid boleh tanggapi. Sebenarnya PKS sama kencangnya tidak sih dengan PDIP menjaga supaya tidak kota kosong, atau mungkin PDIP mau juga lah dapat kursi atau dapat kekuasaan untuk untuk Jakarta, ini seperti apa ketika harus berhitung? Ya, tentu kita menginginkan sebenarnya semakin banyak poros semakin bagus tentunya kan. Itulah kemudian di awal PKS mendorong ya, dari awal ada pasangan Anies Sohibul Iman atau pasangan aman ini. Dan ini adalah ikhtiar kita sudah cukup maksimal ya. Dan kita melakukan komunikasi politik. Pak Anies ini termasuk yang paling spesial. Kenapa? Di antara 500 pilkada ini, Presiden PKS langsung turun gunung mempromosikan Pak Anies mencarikan tiket. Nggak ada satupun kandidat di 500 pilkada itu yang Pak Presidennya, ya Presiden Saiku ini langsung turun mencarikan tiket buat Pak Anies. Dan kami berharap Pak Anies juga bisa mencari tiket untuk mengenapi ini. Jadi ini tidak salah satu ikhtiar kita. Jadi kita bukan lagi bicara atau omon-omon ya. Kita bicara bahwasanya ini kita mengusulkan sebuah gagasan. Inilah pemimpin. Kita memiliki 2 kriteria dalam memilih. Pertama adalah pemimpin itu dia memiliki capacity to govern. Kapasitas untuk memimpin yang bagus, punya rekam jejak. Yang kedua adalah capacity to win. Yaitu kapasitas menangnya juga tinggi. Ya. Dan inilah yang coba kita formulasikan. Dan tentu ada namanya realitas politik. Realitas politik itu apa? Tiket ini harus bisa berlayar. Ya, kalau tiket itu tidak bisa dipenuhi kan tidak bisa memenuhi administratif itu. Dan inilah yang sebenarnya kita ingin dorong ya kepada teman-teman untuk bisa memenuhi tiket koalisi tadi. Nah, tenggat waktu 40 hari itu sudah kita berikan. Nah, sekarang kita melihat ini bagaimana
prospek ke depan terkait pasangan Aman ini ke depan. Sehingga ketika ada dinamika muncul seperti ini, misalnya RK dari Partai Golkar, kami sangat apresiasi sekali untuk Golkar sudah mengusulkan nama, artinya sudah ada nama definitif kan di sini. Dan saya pikir ini sangat prospektif juga untuk kita kaji. Bagaimana RK kemudian di Jakarta. Mas Khalid, PDIP kan belum menentukan pilihan. Ya tentu hak beliau dong. Diajak tidak sih ini PDIP? Kita kan prinsipnya mudah dapat 15 kursi. Kita prinsipnya membuka ke semua komunikasi, bahkan dengan PDIP sekalipun. Ya, ketika kita memiliki calon, ya, kami mengatakan bahwa Anies dan Sohibul Iman ini memiliki dua kriteria tadi. Kalau PDIP sesuai dengan proposal kita, platform kita, yuk kita bareng. Ya, gitu kan? Oke. Nggak ada masalah dengan itu. Terakhir Bang Dev, boleh disampaikan kepada masyarakat Indonesia ketika ada justifikasi dari masyarakat terbentuknya Kim Plus dalam mengusung Pak RK di sini adalah untuk upaya mencegah Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Benarkah? Ya kembali lagi di era demokrasi terbuka, semua orang berhak memberikan pandangan pikiran masing-masing. Akan tetapi secara aktual dan faktualnya, Golkar sebagai partai politik yang merupakan representasi suara masyarakat, kita di DPR RI 120 kursi, kita ini adalah hasil demokrasi terbuka, demokrasi bebas. Jadi maka itu tanggung jawab kita juga untuk memastikan, menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan baik. Jadi kita akan terus kawal agar pembangunan demokrasi dan juga pembangunan sumber daya manusia itu berjalan dengan baik, khususnya di Jakarta. Dan nanti ketika kita sudah umumkan, insya Allah pasangan dari Golkar itu adalah pasti pasangan yang terbaik yang bisa diterima di semua pihak. Oke, ya sesaat lagi pemirsa saya akan tanya kepada Mas Kolis, langsung nanti saya akan lempar kepada juru bicara Pak Anies Baswedan di sini. Sebenarnya kapan sih tenggat waktu Pak Anies harus memenuhi 4 kursi lagi supaya menjadi syarat maju dalam Pilkada Jakarta? Kalau tidak, buyar ini perjanjian pemirsa. Sesaat lagi. Mas Syahrin, ini saya harus bertanya karena saya tidak tahu ini sebenarnya apa yang ada di hati Pak Anies melihat adanya Kim Plus. Tadi kita sempat berbincang bahwa wacana untuk mencegal Pak Anies di Pilkada Jakarta. Merasa tidak seperti itu? Sampai dengan saat ini, partai-partai secara resmi kan masih menyatakan bahwa dukungannya kepada Mas Anies untuk calon gubernur. Dan kita lihat juga bahwa perubahan sikap itu kan memang sampai saat ini secara resmi kan tidak ada. Nah untuk itu ya kami meyakini bahwa partai-partai ini masih bertahan dengan maksudnya pada posisinya seperti sebagaimana adanya, dan untuk itu maka konsultasi ini kami melihat bahwa akan terjadi sampai dengan pendaftaran. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi dari PKS, kami kira bahwa ini akan berproses menuju ke situ. Nah untuk itu maka kita melihat bahwa misalnya disampaikan tadi akan terjadi kotak kosong atau ya calon tunggal, kami kira bahwa ini tidak akan terjadi karena kita tahu bahwa komitmen dari masing-masing partai-partai yang sudah mengusung ini saya kira sangat tinggi terhadap bagaimana terwujudnya demokrasi, bagaimana ada pilihan-pilihan yang terbaik buat warga Jakarta, dan itu kami melihat bahwa ada upaya serius ke arah sana. Oke, kalau Mas Khalid sendiri sebenarnya kapan sih tenggat waktu Pak Anies untuk memenuhi kursi yang harus tersisa untuk bisa maju di Pilkada Jakarta? Minimal 4 kursi. Iya, kalau secara ofisial disampaikan oleh Presiden PKS waktu itu adalah pada waktu pengumuman resmi dari PKS itu tanggal 25 Juni kan. 25 Juni dan kami meminta kepada Pak Anies untuk memenuhi tenggat waktu 4 Agustus kemarin. Jadi secara ofisial itu yang kita sampaikan. Tentu 4 Agustus sudah terlewati kan, sehingga kita melihat, kita mencermati dinamika yang ada saat ini. Apakah kemungkinan ke depan pasangan Aman ini akan bisa berlayar atau tidak? Tentu kita berikhtiar semaksimal mungkin agar pasangan Aman ini bisa berlayar. Dan ikhtiar itu yang kita lakukan. Nah Mas Arin, bagaimana kalau nggak ada kata
tanggal ya dari Mas Khalid di sini. Kalau tapi merujuk pendaftaran terakhir tanggal 27 Agustus itulah mungkin jadi tenggat waktu. Pak Anies harus gencar ini, harus apa ya, sigap, harus secepat mungkin mencari kursi. Niat nggak sih? Atau seperti itu mungkin sederhananya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya, kalau dari partai-partai yang telah mengusung Pak Anies tadi, ada PKS, Nasdem, dan juga PKB, dari sisi kursi kan memang ini sudah lengkap. Nah, hanya memang bagaimana agar terbangun kesepahaman dan kesepakatan secara bersama. Nah, inilah yang kami melihat bahwa ada proses ke arah sana. Dari sisi Mas Anies sendiri sudah menyampaikan sebagaimana deadline yang disampaikan itu, bahkan sebelum bulan Agustus sudah disampaikan kepada Pak Presiden PKS bahwa Anies telah menyetujui apa yang telah disampaikan oleh Partai PKS, yaitu pasangan aman ini. Nah, untuk itu maka tentunya upaya inilah yang sedang dikomunikasikan agar pasangan aman ini dapat didaftarkan nanti pada tanggal 20 antara tanggal 27 sampai dengan 29 itu. Jadi kami kira bahwa ini sedang berproses untuk ke arah sana. Oke. Mas Khalid boleh? Ya, sebenarnya diskusi ini sudah cukup lama kita sampaikan juga, Mas Syahrin. Jadi dari DPP PKS juga sampaikan sejak 25 Juni sampai 4 Agustus itu tidak cukup sekali Pak Syahiku sebagai Presiden PKS menyampaikan agar ada kepastian. Kepastian itu apa sih? Yakni secara official dukungan untuk melengkapi 4 kursi tadi. Dan itu tidak terjadi sampai tanggal 4 Agustus tersebut. Dan inilah yang kemudian kita melihat urgensi untuk segera mungkin memenuhi 4 kursi tadi. Dan ini belum terlihat sampai tanggal 4 Agustus yang lalu. Nah, situasi ini cukup mendesak. Kenapa? Karena kita ingin melihat apakah prospek dari pasangan aman ini bisa berlayar atau tidak. Kami menginginkan bahwa dukungan itu bukan hanya secara statement di media atau di balik layar, tapi kita juga menginginkan bahwa ada kepastian juga secara official bahwasanya tiket ini bisa berlayar. Kita tidak ingin sudden turn around gitu, tiba-tiba putar dan sebagainya. Karena dalam dinamika ini kita harus mencermati ya. Kita tidak dalam ruang statis gitu. Bahwasanya proses pembangunan komunikasi itu harus dilakukan secara resmi, secara clear, tidak mengambang gitu. Sehingga kita tidak ada sifatnya yang uncertainty. Ketidakpastian itu tentu tidak bagus. Dan kami melihat kenapa kita membentuk ada term and condition tanggal 4 Agustus, kita ingin melihat ada keseriusan baik dari pihak Mas Anies sebagai kandidat maupun mitra-mitra koalisi yang lainnya. Dengan begitu kita akan bisa berlayar, bekerja bersama untuk bisa mendaftarkan diri nanti di 27 Agustus ke depan. Mas Agung, kebaca nggak sih sebenarnya apa hambatan ini untuk berkoalisi secara firm? Tadi kata Mas Syahrin bahwa, iya udah mau Nasdem, PKS juga udah oke, tapi belum, masih dibicarakan. Apakah jangan-jangan kedua partai ini berebut hal yang sama, calon wakil gubernur, seperti itu kah? Iya, pertama memang saya melihat ini semacam kode keras dari Mas Khalid ya kepada Anies dan tadi timnya bahwa sudah ada term and condition dan itu tidak bisa dipenuhi, dan itu diikuti oleh kode-kode halus lainnya sebelum Mas Khalid statement. Pertama ketika Presiden PKS statement di Harlah PKB. Kemudian ketika PKS memberikan rekomendasi kepada Bobi. Saya melihat sudah ada perubahan arah haluan PKS, bukan lagi kepada Anies, tapi kepada yang lain. Saya tidak menyebutkan siapa, tapi yang lain, dan saya kira ini harus menjadi masukan kepada Anies bahwa beliau harus bergegas karena nalar kuantitatif elektabilitas beliau yang tinggi itu tidak cukup ketika belum sampai memenuhi pilkada threshold sebagai nalar kualitatifnya. Nah, untuk itu kalau beliau tidak segera melakukan manuver dan membuat lebih atraktif lagi figur dia yang punya elektabilitas itu, saya khawatir karena nasib petahana di banyak tempat bukan hanya Mas Anies, ini bisa jadi tidak bisa berlayar atau terancam untuk bisa berkompetisi dalam pilkada nanti. Baik, nanti saat lagi saya akan bahas pemirsa, kalau memang taruhannya adalah supaya tidak ada kota kosong dalam pilkada Jakarta, misalnya pemirsa, Nasdem tidak bisa diajak, pilihannya adalah PDIP. Apakah PDIP kemudian tidak memberikan syarat khusus juga kalau nanti akan berpasangan dengan Pak Anies? Kan nggak mungkin PDIP tidak menjadi pemain utama di pilkada Jakarta, atau jangan-jangan agak susah juga ini nanti alotnya untuk berkoalisi sesaat lagi.
kalau hitung-hitungan kursi PDIP juga nggak mungkin maju sendiri Pilkada Jakarta. Otomatis pilihannya berkoalisi. Ketika berkoalisi dengan Pak Anies sudah dikunci, PKS menjadi calon wakil gubernur di sini sudah ada. Nah ini bagaimana kalau gabung masa nggak ikut bermain jadi pemain utama? Ya kayak nggak mungkin gitu loh Mas Eno. Ya kami berkepentingan secara konstitusional untuk mengajukan calon yang terbaik gitu. Termasuk kader-kader kami listnya juga ada banyak list yang masuk di dalam radar kami. Termasuk yang muncul di nama survei itu selalu ada nempel lah kader PDI Perjuangan di sana. Artinya secara hitung-hitungan elektoral kualitatif dan kuantitatif itu masuk akal untuk kami kemudian menyodorkan nama-nama tersebut. Tetapi dalam konteks komunikasi politik memang kan periode saat ini kan masa PDKT ke semua orang. PDKT, CLBK ini terjadi di masa-masa ini karena janurnya belum melengkung. Janur kuning belum, apalagi janur merah masih ada cukup waktu sebelum nanti kita bisa mendaftar. Dan artinya kami dalam berkomunikasi tidak menutup kemungkinan berkomunikasi juga secara politik dengan partai-partai politik mitra-mitra yang kemarin ini diasosiasikan sudah mendukung calon tertentu, kami juga melakukan komunikasi politik. Artinya apapun masih sangat mungkin terjadi, tapi kami bisa pastikan semangat kami tetap sama, kami masih ingin mengajukan calon sehingga tidak mengizinkan terjadi skenario kotak kosong. Oke, nah bagaimana kalau PDIP dengan FOM ingin juga mengajukan calon atau mungkin saatnya PKS ikhlas juga nih untuk Pilkada Jakarta, demi Pak Anies maju? Jadi begini, apa yang disampaikan oleh teman di PDIP itu sangat-sangat wajar. Setiap partai politik berkeinginan untuk kadernya maju dalam kontestasi pilkada. Itu saya pikir sangat-sangat wajar dan rasional. Sama halnya dengan PKS. PKS apalagi partai pemenang. Maka maju kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur adalah hal yang lebih wajar lagi. Nah, disinilah kemudian kita mengajukan pasangan Anies Sohibul Iman tadi. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Eno tadi, saya pikir dalam situasi seperti ini komunikasi politik akan terus kita jalankan. Kami dengan PDIP, kami siap berkomunikasi. Dengan Kim, Golkar, kami siap berkomunikasi. Ya, dan inilah yang kita akan kaji, ya, opportunity, peluang, kemungkinan-kemungkinan yang terbaik buat warga Jakarta. Oke, baik. Pemirsa, sebelum saya ke Mas Syahrin, kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa. Saya punya data berapa sih secara survei elektabilitas untuk calon-calon yang maju dalam Pilkada Jakarta atau mungkin maju dalam Pilkada Jakarta. Kita lihat di sini Anies Baswedan 18%. Masih unggul ya, ada Basuki Cahayapurnama pemirsa. Dan juga kemudian kita lihat ada Ridwan Kamil. Basuki Cahayapurnama 14%, Ridwan Kamil 12,5%. Sementara itu memang nama-nama lain dari partai politik pun memang juga banyak muncul dalam Pilkada Jakarta pemirsa. Ini artinya bahwa ada survei dari ASI, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Heru Budi, bahkan juga Tri Risma hari ini, Ahmad Saroni. Ini menandakan bahwa Pilkada Jakarta ini masih begitu dinamis pemirsa. Nah sekarang kita akan lihat juga survei dari kata data KIC, Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil, Ahmad Saroni, Sandiaga Uno, dan juga Kaisang Pangarep pemirsa. Paling kecil memang pemirsa, tapi masih ada kemungkinan untuk maju ya. Baik, ini survei dari kata data Insight pemirsa. Ya, saya ke Mas Syahrin ya, Mas Syahrin. Sebenarnya Pak Anies itu memang untuk Pilkada Jakarta harus menjadi calon gubernur. Tapi kalau pilihannya supaya yang penting maju saja, calon wakil gubernur pun kali ini ikhlas atau tidak? Tetap Pak Anies calon gubernur, kalau tidak, tidak sama sekali. Pak Syahrin. Ya, kalau kita, sebagaimana kita ketahui bahwa 3 partai telah menyatakan, telah mendeklarasikan bahwa Pak Anies Baswedan dicalonkan untuk maju sebagai calon gubernur, kan itu. Yang kedua, bahwa dari PKS juga mengusulkan ada aspirasi terkait dengan Mas Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Dari Nasdem tidak ada calon mengusulkan calon, dan dari PKB juga demikian. Artinya bahwa ya kondisi inilah yang sedang terjadi saat ini dan proses dialog itu kan masih berlangsung. Nah untuk itu maka tentunya ya Mas Anies dalam hal ini adalah sebagai calon gubernur. Dan kami memiliki keyakinan bahwa partai-partai yang tadi itu, baik PKS, PKB, dan juga Nasdem, dan juga PDI Perjuangan, pasti akan menghadirkan pasangan calon sebagai bagian yang akan dimajukan kepada warga Jakarta, tentunya hal yang terbaik untuk masa depan Jakarta. Dan kami meyakini itu
Sehingga ya ini tentunya masih berproses sampai dengan beberapa pekan ke depan. Oke, baik, terakhir di sini Mas Agung, bagaimana melihatnya? Sudah pasti akan 2 paslon, Pak Anies tetap maju atau bisa 3 atau lawan kota kosong? Ya, selagi memang pendaftaran KPU belum dibuka, ya dari tanggal 27 sampai 29 memang semuanya dinamis. Tapi yang paling penting memang ada beberapa pekerjaan rumah untuk Mas Anies supaya bisa berlayar. Salah satunya bagaimana mengorkestrasi partai-partai politik yang mendukungnya agar punya kejelasan. Contoh misalkan bagaimana dia menyebutkan kriteria wakil idealnya atau kemudian menyebutkan bagaimana figur-figur yang tepat mendampinginya dan kemudian ini bisa dideklarasikan segera. Dan itu bisa menarik dan memantik ya partai-partai di luar PKS misalnya, karena dalam kondisi ini PKS-nya sudah melirik yang lain ya, kemungkinannya per malam ini, sehingga masih ada tersisa misalkan Nasdem, PKB dan PDIP. Nah, tugasnya di sana kalau seandainya ada deadlock di PKS. Nah, yang kedua, bagi penantangnya Mas Anies, karena Mas Anies ini punya elektabilitas yang cukup tinggi, otomatis sudah bisa memulai kerja-kerja elektoral yang lebih konkret, yang lebih terukur. Dalam konteks misalkan wacana Kim Plus itu dalam konteks konsultan, itu bagian dari skema untuk memenangkan juga. Jadi pemenangan itu dimulai dari pra-kampanye, bukan pada masa kampanye. Sehingga ketika memang akhirnya timbul kota kosong atau lawan independen, saya kira ya harus kita terima dengan legowo karena ini bagian dari demokratisasi dan demokrasi gitu. Karena kalau misalkan dari dua sisi kita melihatnya, otomatis apa yang menjadi kenyataan politik nanti di ujung bahwa apapun skenario itu memang ikhtiar maksimal dari masing-masing kubu, seperti itu. Baik, kita tunggu bagaimana nanti akan terjadi pemirsa untuk Pilkada Jakarta, merapatkah kemudian PDIP ke PKS atau mungkin nanti Nasdem bisa pada akhirnya terpenuhi 4 kursi menjadi syarat, pemirsa kita tunggu saja.